Bantul merupakan daerah sentra industri kerajinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sentra kerajinan yang ada di Bantul adalah Krebet. Dusun Krebet berjarak 12 km di sisi barat daya pusat kota Yogyakarta. Dengan waktu tempuh kira-kira 30 menit menggunakan mobil. Krebet merupakan awal mula kerajinan batik kayu yang merupakan kerajinan asli dan dikembangkan oleh warga setempat. Menggabungkan karya seni ukir dengan seni membatik. Apabila hendak berkunjung, terdapat 3 pintu masuk menuju Dusun Krebet, melalui jalur utara, jalur selatan, dan juga terdapat jalur melalui timur. Kerajinan batik kayu Krebet mempunyai sejarah yang panjang dan mengesankan. Dalam perkembangannya, kerajinan kayu Dusun Krebet mempunyai tahapan yang tidak sebentar dan mudah, sehingga terkenal sampai saat ini. Banyak kisah penting dalam sejarah kerajinan kayu batik di Dusun Krebet. Batik kayu yang ada di Desa Wisata Krebet, tepatnya di Krebet, Sendakjari, Pajangan, Bantul. Bahwa batik kayu itu dimulai kurang lebih tahun 70-an, pada waktu itu yang dipelopori oleh Bapak Gunjiar. Dia adalah seorang biasa saja, dia mencetuskan adanya kerajinan, dan akhirnya pada tahun 90-an lah itu kerajinan batik kayu di Krebet bisa berkembang. Memang dalam perjalanan untuk batik kayu sendiri tentunya tidak semulus apa yang kita lihat, apa yang kita bayangkan. Belum diketahui tepatnya kapan batik kayu muncul di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Tetapi pada tahun 1991, batik kayu mulai muncul di Dusun Krebet. Munculnya kerajinan batik kayu di Dusun Krebet tidak lepas dari pengalaman berkarya Windarti. Kerajinan batik kayu di Dusun Krebet seiring dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan. Perkembangan dapat dilihat baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Seiring waktu berjalan, permintaan pasar akan kerajinan dari kayu mulai meningkat. Kerajinan yang muncul di Krebet kala itu adalah wayang klitik dan topeng dengan finishing cat. Saat itu pertama cuma membuat wayang kayu, wayang kulit yang dibikin pakai kayu, jadinya wayang titik pada saat itu. Kayu itu dulu kami pertama untuk membuat batik itu hanya dudukan wayang, untuk dudukan wayang itu. Setelah itu ternyata kayu bisa dibatik, lalu kemudian kami membuat
kerajinan dari wayang itu kita batik, lalu kemudian kita berkembang. Untuk pengembangan selain bentuk tapi juga motif dalam arti untuk gambar-gambar yang ada di kerajinan itu sendiri. Misalnya kalau dulu kita batik, yang namanya batik ya mengacu pada batik-batik klasik yang motif dan warnanya seperti batik kain, ada parang, ada teruntum, kemudian ada yang lainnya juga. Tapi dengan adanya banyaknya tahu permintaan itu motif juga sekarang tidak terpaku pada motif-motif yang klasik, tapi berbagai motif yang ada kita buat. Bentuknya sekarang ini beraneka warna, baik itu masalah bentuk gambar bunga, bentuk hewan dan lain sebagainya ada. Warna juga tidak terpaku pada warna yang klasik, hanya warna coklat kemudian warna merah, enggak, tapi sekarang adalah dengan warna-warni yang baik cerah maupun yang warna-warna yang gelap. Tentunya dengan adanya batik kayu, warga merasa banyak manfaatnya, baik secara keterampilan maupun secara ekonomi, karena dengan adanya batik kayu tidak ada pengangguran, jadi banyak hal yang kita dapatkan. Para pengrajin dalam menciptakan kerajinan tak jarang terinspirasi dari buku, majalah, atau katalog kerajinan, sehingga pengrajin dapat berinovasi menciptakan bentuk-bentuk yang baru. Berawal dari 3 sanggar, sekarang berkembang menjadi 57 sanggar kerajinan batik kayu di Dusun Krebet. Proses membatik pada kayu di Dusun Krebet rata-rata dikerjakan oleh perempuan. Selain tenaga perempuan, pemuda Krebet juga bekerja membuat putihan, pengamplasan, tenaga pewarnaan, maupun penjemuran. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memfasilitasi pembuatan katalog dan audiovisual hasil produksi batik kayu Krebet. Pemerintah bekerja sama dengan pengrajin mengadakan pameran-pameran di daerah ataupun di luar negeri guna mendukung pemasaran kerajinan batik kayu Krebet. Terkait dengan pemasaran yang dilakukan oleh teman-teman perajin batik kayu Krebet melalui leaflet,
kartu nama, brosur, dan tentunya juga dengan media internet atau online. Dari media online tersebut yang dilakukan teman-teman bisa merambah ke tingkat nasional maupun internasional, yang tentunya hal tersebut akan menambah omset dari penjualan teman-teman perajin batik kayu krebet. Untuk ruang lingkup pemasaran yang sudah dilakukan, yakni pameran-pameran dari tingkat Jogja sendiri, tingkat nasional seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, di Kalimantan, Batam, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dari pameran tersebut berdampak positif kepada teman-teman perajin batik kayu krebet. Bagi wisatawan yang ingin berlatih batik kayu krebet, dapat menghubungi kami di Sekretariat Desa Wisata Krebet, di mana nanti wisatawan dapat berkunjung ke Krebet, bisa berwisata edukasi praktek batik kayu dari awal hingga akhir, dan hasilnya nanti bisa dibawa pulang. Tak lepas dari itu, juga wisatawan bisa menginap di homestay yang sudah disediakan oleh warga masyarakat Dusun Krebet untuk singgah bersama kami, masyarakat Dusun Krebet. Ya, harapan kami sebagai pengrajin, kami mengharapkan untuk terus dibina dan bekerja sama dengan pemerintah, terutama dari Dinas Keperindahan Bantul. Kami sebagai pengrajin juga berterima kasih selama ini kerjasama dengan Keperindak dan juga pengrajin telah banyak membantu, terutama dari segi pelatihan. Perkembangan sentra kerajinan batik kayu di Dusun Krebet tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah beserta dinas terkait. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa Kabupaten Bantul itu mempunyai potensi industri yang cukup besar. Di Bantul itu ada 75 sentra industri dengan berbagai kerajinan yang ada, dan salah satunya adalah sentra industri itu adalah sentra industri kayu di Krebet di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Sebagai salah satu sentra industri, Krebet memang mempunyai keunikan baik dari sisi budaya maupun dari sisi keindahan alamnya, tentunya juga dari sisi industri kerajinannya. Desa Krebet telah ditetapkan sebagai klaster industri kecil menengah di bidang kayu, khususnya industri kayu batik. Dan tentunya dengan kerja bersama antara Kementerian Industri, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita telah memfasilitasi beberapa kegiatan yang ada di Krebet sehingga dapat meningkat baik dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi kreativitasnya, juga dari sisi inovasinya untuk meningkatkan jumlah produksi yang ada di Krebet. Silahkan datang ke Bantul, silahkan datang ke Krebet untuk menikmati keunikan-keunikan yang ada. Batik kayu Krebet merupakan karya dengan nilai seni tinggi dan patut dikoleksi. Dengan semakin dikenalnya batik kayu Krebet oleh masyarakat luas, akan semakin membuka peluang pemasaran yang lebih baik.